lu kan berubah lah. Kita ngomongnya dari yang jelek berubah menjadi yang baik ya. Dan kebetulan transformasi lu lancar kayak gitu ya. Tapi kan nggak semuanya orang kayak lu. Kata siapa lancar? Bukan. Maksudnya lancar tuh kayak gini, bro. Lu bandar judi, lu jadi bertobat, belajar Islam, terus jadi pendakwah lah sekarang ya. Dan lu diterima sebagai pendakwah sekarang. Alhamdulillah. Kan banyak orang di luar sana yang ketika berubah menjadi pendakwah, justru orang mikir, siapa? Lu kan dulu kan kayak gini punya, malah dikata-katain kayak gitu punya. Bahkan dihina, bahkan direndahkan, diremehkan. Mata orang banyak yang nggak percaya. Ya, lu kan ya kebetulan bagus kayak gitu punya. Tapi yang di luar sana itu banyak banget, bro. Kayak itu, bro? Tapi gue tahu ada orang yang dalam artian tidak diterima seperti gue, tapi dia tetap lebih bahagia dari gue juga ada. Dalam artian gini, karena orang yang telah benar-benar dakwahnya, benar-benar orang suci, baik, soleh, dakwahnya lillahi ta'ala hanya untuk Allah, itu mereka berbuat baiknya tuh benar-benar tanpa alasan sama sekali. Dan standar suksesnya bukan ketika sudah dikenal, standar suksesnya tuh satu, udah nyampe surga, udah gitu aja. Jadi ketika akhirnya lu didengar nggak didengar, ada orang jadi baik setelah ngobrol sama gue, Allah yang ngubah dia, bukan gue. Gue dicaci maki, dihujat oleh orang setelah ngedenger gue. Tugas gue nggak ngerubah kalian. Tugas gue, please God, untuk nyenengin Allah. Sesederhana itu. Mau berubah atau enggak dianya ya? Mau berubah apa enggak? Jadi benar-benar mereka baik yang diuji, diterima dakwahnya atau tidak. Kalau dia benar beragamanya, dia berbuat baiknya tadi kok, balik lagi tanpa alasan. Gue udah nolongin orang nih, tapi dia malah jahat, nggak rugi. Kan dia yang bikin jahat. Ketika berbuat jahat di dalam Islam, dia zolim ke kita, dia sama aja transfer pahalanya ke gua. Dan kalau pahala dia udah habis, dosa kita diangkut sama dia. Terus kan nyebelin kelakuan dia, masa udah ditolongin malah kayak gitu? Gua meninggal nggak ditanya kelakuan orang, tapi bertanggung jawab atas perbuatan gua sendiri. Lempeng. Ketika udah berbuat baik, lurus, terus malah orangnya jahat, apa kamu nggak kesel? Nggak apa-apa, karena gua berbuat baik bukan supaya dia suka, tapi supaya Tuhan gua suka. Sesederhana itu. Satu dunia cinta Tuhan lu benci sama lu, gue celaka. Satu dunia sayang sama lu, atau satu dunia benci sama lu tapi Tuhan lu sayang sama lu selamat. Sesederhana itu. Dan itu yang balik lagi ngebuat cara Islam merubah dunia tuh kayak gitu. Jadi benar-benar orang-orang yang kerja gaji itu cuman bonus, ketika akhirnya nggak digaji ya niatnya dari awal beramal soleh dan nggak digaji sama bosnya yang rugi, kan dia yang jahat, ada hukumannya nanti di sisi Allah. Gue berbuat baik, nggak mungkin Tuhan gue nyanyain kebaikan gue, ada nilainya di sisi Allah. Jadi ini orang kapan bisa ruginya, kapan bisa stresnya, dan itu satu-satunya cara untuk bahagia yang tanpa batas sih, tanpa limit. Lakukan itu untuk Tuhan, bukan lakukan itu untuk komentar orang lain. Iya, bagaimana? Karena satu, surga kita bukan di mulut orang. Kalau percaya surga ya, surga kita bukan di mulut orang. Betul. Dan dua juga, orang satu dunia muji kita sampai jeding itu bibir. Si Koko ganteng nih. Apakah tiba-tiba hidung kita jadi lancip, jadi runcing gara-gara pujian miliaran orang tersebut? Enggak berubah. Sebagaimana lu dicaci, monyong lu. Apakah kita langsung mulutnya jadi lancip gitu? Enggak, malah yang nyebut kata monyong yang harus majuin bibir. Coba nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Monyongnya susah ya. Dan itu dia, ketika malah ada omongan orang lain itu dijadikan ilah di hati kita, dijadikan sesuatu yang kita sembah gitu ya. Selamat menderita lah. Kita aja. Plong, kena lega. Luar biasa.